Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 21 Juli 2022. Seperti biasa akan kami sajikan informasi teraktual dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Menuju kabar pertama, Tribuners, jemaah haji yang tiba di Tanah Suci dilaporkan terpapar COVID-19. Terkait hal itu, juru bicara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kementerian Agama Republik Indonesia mengimbau jemaah dan keluarga tak perlu panik terkait kabar ini. Untuk informasi terkait kondisi para jemaah haji yang terpapar COVID-19 di sana akan dilaporkan. Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun News, ada rekan Aji Bramastra. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih Dea. Saya informasikan dari Tanah Suci Arab Saudi, sebanyak 13 jemaah haji Indonesia yang pulang ke tanah air sudah tiba di Indonesia, diketahui terpapar positif COVID-19. Ini menyusul adanya tes antigen yang dilakukan terhadap mereka di debarkasi. Informasi yang kami terima, 13 jemaah haji itu berasal dari embarkasi Surabaya. Sebelumnya ada informasi yang terpapar adalah 14, tapi setelah dilakukan proses recheck oleh wartawan Tribun News, satu orang yang disebutkan ada di embarkasi Solo itu ternyata tidak, informasinya diluruskan oleh pihak embarkasi Solo, ternyata tidak ada jemaah di sana yang positif, sehingga informasi terakhir yang kami terima ada 13 jemaah haji yang positif begitu. Nah, peristiwa adanya 13 jemaah haji yang positif ini akhirnya terjadi perubahan skema penerimaan jemaah haji di tanah air begitu. Jadi Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat, yakni berupa kebijakan baru yang dulunya hanya 10% jemaah haji yang menjalani tes antigen acak. Nah, setelah adanya peristiwa ini, kini semua jemaah haji tanpa kecuali yang sudah pulang ke tanah air wajib menjalani tes antigen. Jadi nanti apabila di tes antigen itu ada yang hasilnya reaktif, maka akan diteruskan, mereka akan menjalani tes PCR. Nah, setelah tes PCR ini dipastikan, menurut informasi yang kami terima dari Wibowo Prasetyo, staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, mengatakan bahwa memastikan tidak ada karantina terhadap jemaah haji yang diketahui positif COVID-19. Artinya, siapa saja jemaah haji yang positif, maka tetap diperbolehkan pulang. Jadi mereka diminta untuk menjalankan isolasi mandiri di rumah masing-masing begitu. Nah, kemudian informasi yang kami terima dari juru bicara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia, Ahmad Fauzin, menyebutkan bahwa jemaah haji yang masih ada di tanah air, demikian juga dengan keluarga jemaah haji, tidak perlu panik mendengar berita ini, karena menurut Ahmad Fauzin, untuk sampai saat ini di Arab Saudi, di Tanah Suci, jemaah haji yang ada di sini belum ditemukan adanya jemaah haji yang berstatus positif COVID-19. Ahmad Fauzin juga memastikan bahwa sampai sekarang Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan belum akan memberlakukan tes COVID-19 kepada jemaah haji yang ada di Tanah Suci atau di Arab Saudi. Jadi rencana kepulangan jemaah haji masih sesuai seperti rencana awal, yakni langsung mengikuti jadwal pulang
dan nantinya tes COVID baru akan dijalani di tanah air atau di Indonesia begitu. Selain itu, Ahmad Fauzin juga mengimbau kepada jemaah haji yang masih ada di Tanah Suci agar kembali menegakkan disiplin protokol kesehatan. Salah satunya yang penting adalah, yang utama adalah memakai masker di tempat-tempat di mana kepadatan manusia ini sangat tinggi, terutama ketika beribadah di Masjidil Haram di Mekah atau di Masjid Nabawi di Madinah. Ini perlu ditekankan agar menjaga kemungkinan jemaah haji ini tertular COVID-19. Selain itu juga memakai masker juga diharapkan bisa membuat jemaah haji ini terlindung dari debu. Sebagaimana kita ketahui, cuaca di Arab Saudi saat ini panas sehingga debu, cukup banyak debu yang bisa mengganggu kesehatan. Ahmad Fauzin juga mengimbau agar jemaah haji juga bijak dalam menjaga kondisi agar tidak memaksakan diri ketika fisik sudah lelah, karena perlu diketahui bahwa bila seseorang ini kondisinya fisiknya lemah atau imunitas tubuh turun, maka dia akan berpeluang besar akan mendapatkan hasil tes antigen yang positif. Demikian dia laporan dari Madinah. Baik, Tribuners, rekan Aji juga sudah melakukan wawancara bersama juru bicara panitia penyelenggara ibadah haji Kementerian Agama RI, Ahmad Fauzin. Berikut keterangannya. Ya, kita sampaikan kepada seluruh jemaah Indonesia tidak usah khawatir terhadap perkembangan informasi yang terjadi, beberapa yang terkena atau terindikasi terpapar atau hanya karena proses antigen dan mereka positif corona. Jadi tidak usah khawatir karena proses mereka akan dilakukan tindakan awal. Jadi ketika memang diantigenkan mereka kemudian positif, otomatis ada penanganan langsung. Nah, tetapi sebagian besar jemaah kita sudah menerapkan protokol kesehatan, maka tetap kami anjurkan, kami imbau kepada seluruh jemaah Indonesia tetap selalu protokol kesehatan. Jadi misalnya memakai masker pada saat berkumpul atau berada atau bersama dengan jemaah yang lain, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, dan pada saat di pesawat sampai kepada datang di embarkasi atau debarkasi, mereka tetap protokol kesehatan. Itu penting supaya mengantisipasi terjadinya paparan corona COVID-19. Kabar berikutnya datang dari Jawa Tengah. Rugikan negara miliaran rupiah atas kasus korupsi dua mantan direktur BKK Karanganyar dituntut hukuman 7 tahun penjara. Tuntutan itu dilayangkan setelah keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan korupsi kredit macet PD BKK. Untuk informasi lebih detailnya terkait kasus ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Mardon Widianto, reporter Tribun Solo yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Ya, terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribuners. Saya akan memberikan informasi terkait kasus dugaan korupsi PD BKK Karanganyar. Ya, saat ini JPU sidang kali ini JPU menuntut dua ex-direktur MS maupun dan S dituntut penjara selama 7 tahun 6 bulan. Dalam tuntutan tersebut Kasih Itsus Tubagus Gilang Hidayatullah mengatakan kedua terdakwa MS, salah satunya MS terbukti melanggar pasal 02 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi, dan terdakwa S terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang
pasal 2 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke dalam dalam dakwaan primer. Dan masing-masing Gilang menuturkan dalam sidang tersebut JPU menuntut terdakwa MS dengan denda 50 juta, sedangkan S dengan denda 50 sama-sama 50 juta. Namun untuk MS ada subsidiar 3 kurungan serta membayar uang pengganti 1,1 miliar dan S sendiri membayar pengganti 790 juta. Baik, terima kasih rekan Mardon Widianto untuk laporan Anda dari Karanganyar. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Konglomerat asal Medan, Mujianto, resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Rabu 20 Juli 2022 kemarin. Mujianto ditahan sebagai Direktur PT Agung Cemara Realty atau ACR terkait dugaan korupsi kredit macet di Bank BTN Medan. Untuk informasi lengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Gita, reporter Tribun Medan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Dea dan Tribun News. Dapat diinformasikan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara semalam 20 Juli 2022 baru saja melakukan penahanan terhadap konglomerat asal Medan, yakni tersangka Mujianto terkait dugaan tindak pidana korupsi kredit macet senilai 29,5 miliar di Bank BTN cabang Medan, yang mana tersangka Mujianto tiba di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada sore hari usai dilakukannya penandatangan berkas tim jaksa penuntut umum, kemudian langsung melakukan penahanan terhadap tersangka Mujianto dan dititipkan di rumah tahanan ataupun rutan Tanjung Kusta Medan. Dalam kasus ini Mujianto ditahan sebagai Direktur PT Agung Cemara Realty atau PT ACR, yang mana PT tersebut diduga adanya keterkaitannya dengan dugaan kredit macet yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 39,5 miliar. Saat diwawancarai kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yos Arnold Tarigan mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi 2 alat bukti sehingga menjadikan Mujianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan kredit macet senilai 39, miliar tersebut di Bank BTN. Kasih Penkum sendiri menuturkan bahwa kasus ini bermula pada tahun 2011 lalu saat tersangka Mujianto melakukan pengikatan perjanjian jual beli tanah kepada Direktur PT Kaya di Kecamatan Labuhan Deli Serdang. Namun seiring berjalannya waktu, PT Kaya kemudian mengajukan kredit modal kerja di Bank BTN cabang Medan senilai 39,5 miliar guna pengembangan perumahan Takapuna Residence. Namun belakangan pengajuan kredit modal kerja tersebut pun macet sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 39,5 miliar. Untuk itu, untuk perkara ini sendiri baru 1 orang saja yang sudah dihadapkan ke persidangan, yakni oknum notaris bernama oknum notaris berinisial E yang sudah dinaikkan ke persidangan, yang kini telah menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Tipikor Medan. Sementara itu untuk tersangka lainnya ada 4 oknum pejabat yang ada di Bank BTN yang juga sudah dijadikan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun hingga saat ini memang belum dilakukan penahanan terhadap 4 tersangka tersebut. Selain itu untuk Mujianto sendiri dalam waktu 20 hari ke depan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan menahan Mujianto di rutan Tanjung Kusta Medan agar jaksa penuntut umum kemudian untuk menyiapkan dakwaan terhadap Mujianto untuk segera dihadapkan ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sendiri menduga bahwa terdakwa Mujianto melanggar pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
yakni ayat 2 ataupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Demikian Dea. Baik, Tribuners, rekan kita juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasih Penkum Kejati Sumatera Utara, Yus Tarigan, berikut selengkapnya. Ya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada hari ini, Rabu, telah melakukan penahanan, ini tim Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap inisial M, karena ini seperti itu dari PT ACR, di mana terkait dugaan korupsi di PT Bank BTN cabang Medan, dugaan kerugian negara berdasarkan penghitungan juri sebesar 39,5 miliar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik, tim khusus, kemudian dilakukan cek kesehatan dan diketahui bebas COVID, sehat, maka dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di LP Tanjung Musta Medan. Tentunya dalam hal ini tim penyidik telah menemukan 2 alat bukti dalam peristiwa pidana tersebut, sehingga ada keterkaitan inisial M dengan kuncuran daripada kredit tersebut. Adapun sebab hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa Polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi cabang BRI Depati Amir di Bangka. Ketiga tersangka itu berperan selaku debitur dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Arya Bima Mahendra, reporter Bangka Pos, yang akan melaporkan kronologi kasus ini selengkapnya. Silakan rekan. Ya, baik, terima kasih rekan Dia dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang pada kemarin hari Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022, pihak Kejaksaan Negeri Koba Kabupaten Bangka Tengah telah menangkap dan menahan 3 orang tersangka dengan inisial SZ, RA, dan A yang ditangkap dan ditahan karena dianggap terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Kepala Kejaksaan Negeri ataupun Kajari Bangka Tengah, Bapak Syamsuardi, mengungkapkan bahwa ketiga orang tersangka tersebut akan ditahan di rumah tahanan Polres Bangka Tengah selama 20 hari pertama terhitung mulai hari kemarin, Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 mendatang. Menurut Syamsuardi, diketahui bahwa penangkapan ataupun penahanan terhadap 3 orang tersangka tersebut dilakukan setelah melalui proses rangkaian penyidikan yang cukup panjang, di mana ketiganya diduga keras terkait dengan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja pada kantor cabang pembantu BRI Depati Amir Bangka Tengah. Menurut Syamsuardi, ketiga tersangka tersebut berperan selaku debitur dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja pada kantor cabang pembantu Depati Amir. Sekedar informasi, diketahui bahwa sebelumnya ketiga tersangka atas nama SZ, RA, dan A tersebut sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka melalui surat penetapan tersangka pada tanggal 1 bulan Juni 2022, dan ketiganya ditetapkan bersamaan menjadi tersangka kasus korupsi dari kantor cabang BRI Depati Amir ini pada tanggal 15 Juni kemarin. Diketahui bahwa pasal yang disangkakan kepada para tersangka adalah primer pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana. Diketahui bahwa sampai saat ini ketiga tersangka tersebut sudah dibawa ke ruang tahanan dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut jika memang ditemukan adanya indikasi tersangka lainnya. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Dia kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Arya Bima untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Sidang pidana korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud atau AGM dan rekan-rekan kembali digelar. Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang didatangkan sebagai saksi mengaku pernah menerima uang senilai 50 juta rupiah dari AGM. Untuk informasi terkait sidang ini, Tribuners, sudah terhubung bersama kami rekan Rita Lavenia yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Ya, selamat siang Dea dan Tribuners. Ya, terima kasih untuk kesempatannya dan seperti diketahui dalam persidangan ini terkuat fakta bahwa ada dua petinggi kedua petinggi Demokrat yang hadir dalam persidangan ini, yakni Andi Arief dan juga Jemi. Nah, kesaksian pertama datang dari Ketua Bapilu Partai Demokrat, yakni Andi Arief yang mengaku tiba-tiba diantarkan uang senilai 50 juta oleh supir pribadi AGM, yakni Rizky pada Maret 2021 lalu. Namun, ia menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan untuk musda ataupun ada terkait dengan pemilihan-pemilihan selanjutnya, tetapi untuk membantu para kader yang terpapar COVID-19, karena saat itu informasinya sangat banyak kader yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Nah, untuk Andi Arief ini, AGM ada 2 kali memberikan bantuan, namun yang kedua bukan secara cash melainkan ke rekening partai untuk bantuan atribut kader. Nah, lalu kesaksian kedua dari Deputi 2 BPOKK DPP Partai Demokrat, Jemi Setiawan. Ia juga mengaku mendapatkan uang dengan total 50 juta rupiah dari Abdul Ghafur Masud Namun diterangkannya bahwa uang tersebut mendadak diantarkan oleh supir pribadi AGM di Jakarta setelah ada sempat komunikasi, bertanya kabar dan hendak janji temu. Namun saat itu Jemi mengaku sedang sakit keras sehingga dia dan AGM tidak bisa bertemu. Nah, karena bingung, tiba-tiba keesokan harinya setelah komunikasi malam hari, ia mendapatkan uang dengan total 50 juta yang juga diantarkan oleh supir pribadi AGM di Jakarta, yaitu Rizky tadi Namun sangat mendadak, dia pun bertanya, sempat berkomunikasi dan menelpon AGM untuk apa uang sebanyak itu. Namun AGM hanya mengatakan bahwa itu untuk membantu pemulihan karena Jemi sedang terpapar COVID dan dia mendoakan agar cepat sembuh. Itu aja sih informasi yang kita dapat. Nah, ada saat itu juga kesaksian sebelumnya, yakni dari Andi Arief mendapatkan sorotan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Salah satu JPU KPK, yakni Putra Iskandar, mengatakan terdapat perbedaan kesaksian antara Andi Arief dengan supir pribadi AGM di Jakarta, yakni Rizky Ananda Putra, di mana kan sebelumnya Andi Arief mengaku hanya mendapatkan 50 juta saja. Namun supir AGM mengatakan dirinya membawakan uang sebesar 150 juta untuk Andi Arief tersebut. Dia ada Tribuners. Nah, terkait hal ini pihak JPU KPK akan menganalisa terlebih dahulu keterangan para saksi tersebut, yang mana yang benar, yang mana tidak, dan akan dijadikan pertimbangan dan dianalisa lebih lanjut. Demikian Dea dan Tribuners, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Rita melaporkan dari Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. 2 pejabat Dinas Kertrans Kabupaten Serang, Banten resmi menjadi tersangka korupsi bantuan penanganan COVID-19, di mana satu tersangka masih aktif sebagai kepala bidang dan satu lagi merupakan mantan kepala dinas. Terkait kasus ini selengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Tajudin, reporter Tribun Banten yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan. Baik, rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Serang baru saja menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi bantuan dana COVID-19 di Kabupaten Serang, di mana keduanya yaitu ex-kepala Dinas Disnaker Trans Kabupaten Serang R. Setiawan dan juga Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Trans Kabupaten Serang Sutarya, di mana keduanya diduga telah terlibat dalam kasus dugaan pidana korupsi bantuan dana tidak terduga atau BTT tahun 2022 untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah COVID-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy Simanjuntak, mengatakan bahwa keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengguna anggaran
di mana tersangka telah menyalahgunakan kewenangannya untuk anggaran tersebut yang seharusnya digunakan untuk pelatihan kepada masyarakat, namun digunakan untuk pengadaan barang. Kegiatan itu berlangsung sekitar tahun 2020, di mana pada saat itu Disnaker Trans Kabupaten Serang mendapatkan bantuan dari Gubernur Banten berupa dana belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan COVID-19 sekitar 3 miliar dengan realisasi anggaran 2,65 miliar. Namun dana tersebut digunakan oleh para pejabat yang bersangkutan yang seharusnya untuk digunakan pelatihan menjahit dan juga pelatihan menjahit masker dan juga baju Hamsat. Namun berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Kejari Serang bahwa pihak dari Disnaker Trans itu yang seharusnya menggunakan dananya untuk pelatihan justru malah digunakan untuk pengadaan barang dari beberapa alat untuk menjahit tersebut. Kemudian kedua tersangka ini saat ini dilakukan penahanan di Rutan Pandeglang selama 20 hari terhitung sejak hari kemarin dan juga sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 dia. Baik, Tribuners, rekan Amtajudin juga sudah mendapatkan keterangan terkait kasus ini dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy D. Simanjuntak, berikut selengkapnya. Rekan sekalian, pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli 2022, kami dari Kejaksaan Negeri Serang akan melakukan siaran pers nomor PR garis datar 03 dari 01 dari R.6.10 dari KPH .2 dari 07 dari 2022. Konferensi pers Kepala Kejaksaan Negeri Serang terkait perkara tindak pidana korupsi. Pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli 2022, Kepala Kejaksaan Negeri Serang, saya sendiri Freddy D. Simanjuntak SIM, didampingi oleh para kasih dan kasubagin Kejaksaan Serang melakukan konferensi pers terkait dengan penetapan tersangka perkara tindak pidana korupsi dengan perkara sebagai berikut. 1. Kasus posisi dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana belanja tidak terduga atau BTT tahun 2020 untuk penanganan dampak ekonomi akibat wabah COVID-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan sangkaan melanggar pasal primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah. Dari Banten kita bergeser ke Jawa Barat. 3 orang pekerja bangunan tertimbun longsor di Desa Jabon Rawa, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Insiden itu terjadi saat para korban bekerja membuat pondasi untuk membangun rumah. Terkait insiden ini, kami sudah terhubung dengan rekan Dian Herdiansyah, reporter Tribun Jabar yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Halo rekan Dian. Ya, Baik, Tribuners, kami sudah kembali terhubung dengan rekan Dian, silakan. Baik, sahabat Tribun, bisa saya laporkan terkait dengan kejadian tertimbun ada 3 orang warga Desa Girijaya, tepatnya di Kampung Jabon Rawa. Kejadian terjadi pada saat
3 pekerja sedang membangun fondasi bangunan. Kemudian pada pukul 14.45 terjadi musibah longsor sehingga mengakibatkan 3 orang tertimbun. Namun pada saat terjadi longsor, 1 orang bernama Samsu bisa menyelamatkan diri, namun 2 orang tertimbun dan hingga meninggal dunia. Dalam pelaksanaannya, tim evakuasi pada tadi malam 2 korban yang tertimbun berhasil dievakuasi sekitar pukul 00 ataupun dini hari tadi, namun keduanya telah ditemukan meninggal dunia. Demikian ya. Terima kasih rekan Dian, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Desa Girijaya Dindin Syarifudin terkait insiden ini. Pak, terkait adanya warga Bapak yang tertimbun longsor, sebenarnya Bapak kondisi kejadiannya, Pak? Betul, pada hari Rabu ini kejadian kira-kira jam 3. Jam 3 kurang tadi. Berada di kantor desa dikarenakan lokasi yang musibah itu tidak jauh dari kantor desa. Ya. Beliau, si korban ini lagi pada kerja, udah beberapa hari, memang udah kerjanya beberapa minggu, udah kerja di situ lagi penguatan TPT. Tiba-tiba tadi yang tertimbun 3 orang, yang 1 orang selamat, yang 2 meninggal dunia. Terus hingga saat ini korban tersebut masih ada di lokasi atau gimana, Pak? Masih dievakuasi, Pak. Masih evakuasi? Ya. Hingga sini belum, masih dalam pencarian, Pak? Betul, karena kan sudah terkubur kira-kira 3 meter. Dan lagi alokasinya memang itu miring, jadi sulit untuk dievakuasi dengan bebas. Apa Pak pandangan untuk sementara desa sendiri, Pak, penanganannya, Pak? Ya, ini mungkin untuk yang kedepannya jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Ya, ini kan musibah, tidak ada yang mau. Ya, mudah-mudahan kita secara kekeluargaan maupun keluarga korban maupun yang memiliki bangunan tersebut untuk bertanggung jawab kepada korban. Dikarenakan ini semua warga desa Girijaya. Ya. Jadi bukan tertimbun longsor tanah, Pak, bukan? Tertimbun longsor tanah lagi dalam pengerjaan. Oh, pasti. Nama Pak Kades, nama lengkap Pak Kades? Nama saya Dindin Syarifudin, Kepala Desa Girijaya, Kecamatan Cirau, Kabupaten Sukabumi. Fenomena tanah bergerak di Kelurahan Tandek, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat kian parah dampaknya. Pondasi rumah warga, fasilitas umum hingga akses jalan mengalami keretakan. Kondisi pergerakan tanah ini terus terjadi sehingga membuat warga khawatir. Terkait kondisi terkini di sana, Tribuners, dan penampakannya wilayah tersebut, kami sudah terhubung dengan rekan Mas Din, reporter Tribun Sulbar. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Dea dan Tribuners, terima kasih atas kesempatan yang diberikan melaporkan dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terjadi fenomena alam yakni tanah bergerak di Kelurahan Tandek, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Lebih tepatnya di lingkungan Limboro Barat. Tribuners, bisa dilihat di video yang kami tayangkan saat kami berkunjung kemarin Rabu 20 Juli. Terlihat aktivitas pergerakan ini bisa dilihat dari adanya retakan yang terjadi pada bangunan maupun juga jalan yang ada di lingkungan Limboro Barat ini, dan di mana retakan ini bisa terlihat dengan jelas dan berdampak terhadap fasilitas seperti bangunan rumah warga dan juga kantor lurah setempat. Akibatnya, Tribuners, saat kami mengunjungi lokasi kemarin, itu kantor kelurahan yang berada di Limboro Barat ini sudah tidak difungsikan sehingga pelayanan dialihkan ke gedung koperasi yang lebih aman. Berdasarkan keterangan yang kami himpun dari Sekretaris Lurah Tandek, yakni Awaludin, menentukan memang kondisi yang paling parah itu adalah berada di Limboro Barat, termasuk kantor lurah sendiri, di mana retakan yang terjadi sehingga membuat gedung ini rawan ambruk, apalagi setiap hari atau
terus pergerakan tanah terus terjadi meskipun tidak begitu terasa oleh masyarakat sekitar. Adapun keterangan dari Awaludin bahwa sebenarnya fenomena ini sudah terjadi 1 tahun ke belakang sebelum terjadi gempa pada awal tahun 2021 lalu. Namun baru sekira 2 bulan terakhir ini aktivitas pergerakan tanah yang ada di Tande ini sehingga kerusakan yang ditimbulkan juga semakin besar. Seperti juga kami mengunjungi salah satu rumah warga atas nama Dinawati, terlihat dari kerusakan yang dialami rumahnya ini pada bagian dapur itu mengalami retak yang cukup dalam dan cukup lebar sehingga membuatnya merasa khawatir, apalagi kondisi rumahnya yang terbuat dari beton yang rawan roboh ketika terus terjadi pergerakan tanah ini. Dan adapun juga kami koordinasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene, yakni Kepala BPBD Majene Ilham Syah, menuturkan telah melakukan peninjauan ke lokasi dan saat melakukan peninjauan ini Tribuners dan Dea, BPBD menggandeng akademisi dari Universitas Sulawesi Barat, dan saat kunjungan itu atau peninjauan didapatkan sekira luas yang tanah yang mengalami pergerakan ini mencapai 700 meter persegi, dan dikatakan juga setidaknya puluhan rumah warga terdampak dari adanya pergeseran ini. Adapun untuk jumlah rumah secara pasti pihak dari kelurahan masih melakukan pendataan untuk mendata rumah dan fasilitas apa saja yang mengalami kerusakan. Dan terkait dengan penyebab adanya pergerakan tanah ini, Tribuners, BPBD tengah melakukan koordinasi dengan pihak dari Unsulbar atau akademisi dari Universitas Sulawesi Barat untuk melakukan kajian lebih jauh terkait apa penyebabnya dan seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan. Dan dari hasil kajian ini nantinya yang akan direkomendasikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah terkait antisipasi dari adanya fenomena tanah bergerak ini. Kembali ke Dea. Baik, Tribuners, rekan Masdin juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala BPBD Majene Ilham Syah. Berikut keterangannya terkait fenomena ini. Ya, setelah kami melakukan peninjauan, BPBD melakukan peninjauan di lokasi di lingkungan Limboro Barat, Kelurahan Tande itu memang adanya terjadi pergeseran tanah. Dengan adanya pergeseran tanah itu sehingga kami mengambil langkah-langkah, yaitu meminta kepada pihak kelurahan untuk berkantor, ada SD di sana untuk melakukan aktivitas. Kedua ini yang kami lakukan itu adalah berkoordinasi dengan pihak Unsulbar. Jadi pihak Unsulbar ini untuk melakukan penelitian, kajian terkait dengan pergeseran tanah. Sehingga kemarin tanggal 19 ini kami sudah bersama-sama dengan Unsulbar untuk meninjau pengamatan terkait dengan adanya rekaan tanah yang ada di lingkungan Limboro Barat. Kalau total rumah yang terdampak ini Pak kira-kira berapa? Total rumah yang terdampak itu diperkirakan ini puluhan rumah yang ada di sekitar artinya di lingkungan Limboro Barat tersebut. Kalau luas wilayah yang terdampak ini Pak tanah bergerak? Ya, kalau kita melihat kemarin itu memang Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat memusnahkan sejumlah barang bukti dan hasil rampasan. Barang-barang itu merupakan rampasan dari kasus-kasus selama periode Januari hingga Juli 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Untuk proses pemusnahan barang bukti kasus-kasus di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Edi Amin, reporter Sriwijaya Post yang akan melaporkan. Silakan. Dea, dapat kami sampaikan sejumlah barang bukti dan hasil rampasan yang telah mempunyai hukum tetap atau inkrah sepanjang periode Januari hingga Juli 2022 kemarin dimusnahkan oleh pihak Kejari, Kejaksaan Negeri Lahat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat. Pemusnahan sendiri turut serta disaksikan oleh Forum
komunikasi daerah, yaitu TNI, Pemda Lahat, kemudian juga pihak Polres Lahat. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Lahat melalui PLT Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Lahat menyampaikan pemusnahan barang bukti rampasan sendiri masing-masing seperti metapitamin sebanyak 1043 gram, tablet MDMA sebanyak 1000,234 gram, kemudian ganja 1,173 gram, serta barang bukti lain seperti alat hisap sabu, celana, handphone, dan lainnya. Selain itu, untuk tindak pidana terhadap orang, harta benda meliputi 50 perkara, seperti senjata api, 3 butir peluru, senjata tajam, dan 7 bilah alat bukti lainnya. Pihak kejaksaan sendiri juga masih menyoroti akan tingginya angka kriminalitas, kemudian peredaran narkoba di Kabupaten Lahat. Pihak Kejaksaan Negeri Lahat sendiri bersama Polres Lahat sendiri berkomitmen untuk terus melakukan pemusnahan terhadap hasil-hasil kejahatan ini, kemudian akan terus berupaya memerangi peredaran narkoba di Kabupaten Lahat. Hal serupa juga disampaikan oleh Bupati Lahat, Ci Ujang SH. Mereka berharap agar seluruh kejahatan di Kabupaten Lahat ini bisa diminimalisir dengan tanpa pandang bulu. Bahkan ia juga sendiri menegaskan bahwasannya termasuk jika harus melibatkan pegawai ASN atau aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Lahat. Ci Ujang sendiri mengharapkan kerjasama seluruh elemen terutama masyarakat agar proaktif bila mana mendapatkan informasi terkait peredaran narkoba. Beliau sendiri menyadari saat ini Kabupaten Lahat masih menjadi wilayah tujuan narkoba di Sumatera Selatan. Demikian dia dapat kami laporkan dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Bupati Lahat, Ci Ujang terkait kasus ini selengkapnya. Pemotong, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Jadi kita mengimbau pada masyarakat, jadi sudah tahu kira-kira narkoba ini membahayakan nasib terus kita. Diminta kepada orang tuanya supaya dia jaga anaknya supaya jangan menularkan narkoba yang sekarang lagi marak sampai di desa-desa itu. Kita punya tanggung jawab semua dari bupati sampai ke masyarakat desa pun kita awasi anak kita, keluarga kita dan seluruhnya supaya jangan main narkoba, apalagi senpi ilegal ataupun apalagi kalau kita mencuri-curi sawit, sudah tahu kita bukan nanamnya tapi kita ngambilnya pasti marah yang punya sawitnya. Nah, jadi pada masyarakat juga kalau memang kita mau panennya kita tanam sendiri supaya kita panen itu. Kalau narkoba sudah tahu itu api jangan dipegang, kalau kita pegang pasti kebakar kan. Nah, jadi untuk itu pada suruh teman-teman media juga mengimbau pada masyarakat supaya kita jangan menggunakan narkoba, dan apabila sudah dilarang oleh pemerintah agama kita jauhi. Pak, kapan rencana pembentukan kantor BNN, Pak? Kantor BNN kita mau menentukan, tapi kita harus ada BNN juga karena kita ke BNN ini sudah sampai ke Jakarta. Pak Bupati minta supaya BNN di Kabupaten Lahat ini dibentuk, tapi sampai sekarang katanya lagi ditunda dulu. Beralih ke Aceh, pencurian kabel telekomunikasi kembali terjadi di wilayah Gampong, Kedecunda, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe. 3 pelaku berhasil diringkus polisi setelah mencuri kabel PT Telkom yang tertanam di bawah trotoar dekat jembatan jalan arah keluar kota Lok Sumawe. Untuk kronologi pencurian ini kami sudah terhubung dengan reporter Serambi News, ada rekan Zaki Mubarak. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Dea. Ya, selamat siang Tribun News. Dapat kami laporkan bahwa pada Jumat 15 Juli lalu pihak kepolisian dari Polsek Muara II telah menangkap 3 pria yang mencuri kabel milik Telkom ya di kawasan yang tertanam di bawah trotoar jembatan ke arah keluar di Gampong Kedecunda, Kecamatan Muara II. Saat kita konfirmasi ke pihak kepolisian, Kapolres Sumawe, AKBP Hengki Ismanto melalui Kapolsek
Muara II, dan Nina, mengatakan penangkapan 3 pelaku pencurian kabel milik Telkom ini terjadi di Kampung Kedai Cunda pada Jumat 2002 lalu. Nah, kemudian ia menjelaskan kejadian penangkapan 3 pria itu terjadi pada sekitar pukul 05.00 WIB, yaitu yang ditangkap 3 pria tersebut yakni MM 25 asal Kota Lok Sumawe, kemudian JIK asal Aceh Utara, dan satu lagi SR yang merupakan warga Aceh Utara. Ketiga pelaku tersebut ini sudah dititipkan ke sel tahanan Polres Sumawe dengan barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kepolisian, yaitu kabel jenis tembaga dengan kapasitas 4 pair diameter 0, mm dengan panjang sekitar 20 meter, dan 2 buah sekop, 1 buah parang, dan 1 buah gergaji besi. Kemudian kronologis penangkapan berdasarkan informasi yang kita terima dari masyarakat bahwa ada 3 pria dewasa pada saat itu sekitar pukul 3.30 WIB pagi, kabel jaringan Telkom yang ditanam di bawah trotoar dekat jembatan jalan arah keluar Kota Sumawe itu sedang digali oleh 3 pria tersebut. Setelah mendapat informasi dari pihak kepolisian 30 kemudian melihat ke lokasi TKP, dan pada saat kepergok dengan petugas, mereka tidak bisa berkutik, dan sehingga mereka ditangkap, dan barang bukti yang telah terlihat itu sudah menjadi satu barang bukti yang akan diamankan untuk diproses lebih lanjut. Sebelumnya ada laporan pencurian kabel di daerah Kecamatan Mandasakti. Namun apakah mereka termasuk dalam komplotan itu, ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian. Baik, terima kasih Regen Zaki Mubarak untuk laporan Anda dari Lok Sumawe, Aceh. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Sejumlah orang tua siswa SD Aping Goot, Desa Umagera, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sika, menggeruduk sekolah tersebut. Mereka tidak terima dengan perekrutan guru honorer yang dinilai lebih banyak menerima lulusan dari luar desa mereka. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Nofri Fuka, reporter dari Tribun Flores. Silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang sahabat Tribuners, selamat siang rekan Dea. Dapat kami laporkan dari Momere, Kabupaten Sika, bahwa kemarin puluhan warga yang notabene adalah orang tua siswa di SD Aping Goot di Desa Umagera, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, mendatangi sekolah tersebut dan menyegel sekolah tersebut dikarenakan mereka merasa tidak puas dengan metode rekrutan guru honorer. Dan menurut informasi yang kita peroleh bahwa saat ini guru honorer yang sedang bertugas di sana umumnya berasal dari luar daerah Desa Umagera, dan adapun mereka ke sana juga membawa spanduk yang bertuliskan kami mau putra-putri kami dari Umagera yang direkrut atau bekerja di Desa Umagera, dan juga mereka mengharapkan kiranya ada rekrutan yang adil, tidak ada nepotisme di situ. Dan selain itu juga ini mereka juga meminta supaya pihak sekolah dapat yang menetapkan metode perekrutan yang adil, sehingga anak-anak mereka yang mengenyam pendidikan dan sudah tamat bisa mendapatkan pekerjaan di sekolah tersebut. Selain itu pula peristiwa ini juga mendapat tanggapan dari Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika, Pak Heri Sales. Tadi tim kita juga turun ke lokasi, terutama di Desa Umagera, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, dan menurut pantauan kita di sana, Kepala Dinas PKO sempat bertatap muka atau beraudiensi dengan pihak sekolah dan juga dengan orang tua murid yang kemarin mendatangi sekolah tersebut dan melakukan penyegelan atau melakukan demo di sana. Dan dari hasil pantauan dan juga hasil audiensi mereka, kita mendapat informasi bahwa Kepala Dinas PKO akan merangkum semua aspirasi yang disampaikan oleh warga tadi, dan beliau akan menindaklanjuti dan berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang sementara
dihadapi, dan dia juga menegaskan bahwa untuk soal rekrutmen guru honorer juga ada tata tertibnya sendiri, ada tatibnya yang harus mereka ikuti. Dan sejauh ini memang kemarin sempat puluhan warga sempat datang dan bahkan juga menempelkan spanduk-spanduk itu, namun hari ini pandangan kita bahwa aktivitas pembelajaran KBM di sekolah tersebut berjalan seperti biasa. Tidak ada kemacetan yang terjadi sana terkait dengan kejadian yang terjadi kemarin, dan syukur bahwa hari ini pihak dinas pemerintahan Kabupaten Sika dalam hari ini PKO turun ke lokasi dan juga bersama dengan warga dan pihak sekolah mendiskusikan hal tersebut untuk dilakukan penanganan lanjutan atau mencari solusi terbaik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ada juga tambahan lagi, sahabat Tribuners, bahwa kita juga sempat mewawancarai orang tua murid dan salah satu orang tua murid yang bernama Yohanes Nong Supardi juga menyampaikan keluhannya itu. Dan sebenarnya hampir sama juga, yang meminta supaya pihak sekolah dapat menerapkan sistem perekrutan yang adil dan juga dapat mempekerjakan anak-anak mereka yang berasal dari desa Umagera untuk dapat bekerja sebagai guru di sekolah tersebut atau di SD Apinggo. Demikian dapat kami sampaikan dari Maumere Kabupaten Sika. Baik, Tribuners, berikut keterangan. Kita selaku orang tua murid menuntut agar kita ini diperdayakan dulu warga di sini supaya bisa mengajar di situ. Artinya perekrutan tenaga honorer kita prioritaskan dulu putra-putri asal desa ini. Tuntutan lain apa? Tuntutan lain, kita orang tua murid juga keberatan terlalu mahalnya uang komite. Uang komite sekarang berapa? 30.000 per bulan. 30.000. Kemudian ditambah lagi dengan uang pembangunan per siswa 20.000. Nyatanya tidak ada bukti realisasi pembangunan di sekolah tersebut. Jangan lari dari masalah. Jadi orang tua akan tetap menunggu sampai kapanpun sebenarnya. Orang tua tetap menunggu. Kami hal ini bukan masalah suka dan tidak suka, tetapi demi kepentingan kami punya anak-anak, pendidikan kami punya anak-anak di Apinggo Umagera ini. Jadi daripada kita biarkan berlarut-larut, suasana tambah keruh, kalau boleh dibilang aksi hari ini juga kekerasan juga tidak. Saya rasa ini kita datang mungkin ada emosi, tapi emosi yang sudah lama terpendam. Jadi masyarakat punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Jalan provinsi di kabupaten yang menghubungkan wilayah pesisir utara Kabupaten Kupang terancam putus. Terpantau hampir seluruh badan jalan, mulai dari Sulamu hingga wilayah Amfoang, amblas ke bawah akibat longsor. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rian Tepehen, reporter dari Pos Kupang yang akan melaporkan kondisi di sana. Silakan rekan. Baik, selamat siang rekan Dea. Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten dapat saya laporkan salah satu provinsi di tepatnya di Jalan Suku amblas hingga menyisakan 1 meter badan jalan. Jalan tersebut merupakan salah satu jalan utama di Kabupaten Kupang yang menghubungkan Kupang dan Timur. Pantauan wartawan di lapangan, jalan tersebut sebagiannya sudah amblas akibat longsor yang menerjang bagian utara jalan tersebut. Dapat saya laporkan bahwa jalan tersebut sebelumnya sudah rusak pasca badai Saroja. Namun pada musim hujan yang lalu semakin parah dan menyebabkan longsor sedemikian. Saat ini jalan tersebut bisa
satu kendaraan berat, kemudian permasaan salah satu tidak ada tanda-tanda rapid atau tanda bagi pengguna jalan untuk berhati-hati di sana. Salah satu warga yang juga saat dimintai pendapatnya mengatakan bahwa jalan tersebut cukup berbahaya bila jalan baru pertama kali melintas di sana. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Provinsi NTT Mas Nenaku ya menjelaskan bahwa dirinya baru mendapatkan informasi jalan rusak tersebut dari wartawan. Dirinya akan menugaskan stafnya untuk mengecek hal tersebut dan mendapatkan laporan untuk bisa melakukan tindak lanjut. Demikian laporan dari Kabupaten Pekandia. Baik, Tribuners, berikut juga kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama salah seorang pelintas di Jalan Trans Sulamu yang tengah rusak. Berikut selengkapnya. Mungkin Kak bisa kasih komentar sedikit soal jalan ini. Kalau jalan ini yang terletak posisinya di Desa Perinti, saya selaku pengguna jalan setiap hari ya merasa agak, ya mau bagaimana, kita agak terganggu sih kalau pagi-pagi kita buru-buru atau setiap hari kita jalan dan tiba-tiba sampai sini kita berpapasan dengan ada mobil, pasti kita setengah mati. Dan ini kalau kita yang sudah setiap hari lewat sini tidak masalah karena kita sudah tanda, tapi itu takutnya yang orang baru lewat sini itu bahaya karena ini sudah terjadi sejak Keluarga Sintong Hutapea yang merupakan satu di antara korban kecelakaan maut di Jalan Transyogi Cibubur baru menyadari ada firasat yang sudah diberikan korban sebelum kejadian. Sintong disebut sempat menginap selama 4 hari di rumah anaknya dan di sana ia sempat memberikan pesan agar bisa ikhlas jika dirinya nanti sudah tiada. Selengkapnya kami akan dilaporkan rekan Miftahul Munir, reporter dari Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, rekan Dea dan Tribuners, bisa saya jelaskan bahwa Sintong Hutapea ini merupakan korban terakhir yang teridentifikasi di Rumah Sakit RS Polri pasca kecelakaan ataupun tabrakan mobil Pertamina di kawasan Transyogi Alternatif Cibubur, Jati Sampurna, Bekasi, di mana korban ini dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Saat mengantar ke peristirahatan terakhir, cukup banyak keluarga yang datang untuk menyaksikan upacara pemakaman di lokasi dan memang Margaret ini sempat menceritakan sosok ayahnya yang dinilai baik dan semua orang juga mengakui itu karena memang Sintong ini tidak bisa melihat orang lain susah, bahkan ketika melihat orang lain susah dia akan memberi dengan uangnya yang ada di kantongnya pribadi. Kemudian juga Sintong ini sempat menitip pesan kepada anak dan cucunya ketika nanti dipanggil Yang Maha Kuasa, keluarganya harus mengikhlaskan terutama anak dan cucunya. Karena memang Sintong ini hanya memiliki anak bernama Margaret saja karena anak pertamanya lelaki sudah tiada. Dan pada hari terakhir atau pada pertemuan terakhir sekira 3 bulan lalu, Sintong ini sempat meminta untuk dibelikan sepatu dan celana. Dan inilah permintaan terakhir hingga saat ini Margaret baru ketemu lagi ketika ayahnya sudah tiada di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati. Dari proses pemakaman juga cukup banyak yang datang karena warga ini ingin mengucapkan bela sungkawa kepada Margareta dan melantunkan doa-doa di kuburan secara langsung. Dan pihak Jasa Marga juga, Jasa Raharja juga sudah memberikan santunan kepada keluarga Margareta atau keluarga Sintong Hutapea. Namun untuk pihak Pertamina masih terus berkomunikasi dengan keluarga Sintong Hutapea guna memberikan santunan berupa uang. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Miftahul sudah melakukan wawancara bersama Margareta Hutapea, yakni anak dari mendiang Sintong Hutapea. Selengkapnya kami tampilkan.
Terakhir bertemu itu, saya ketemu terakhir itu di Lebaran. Papa saya nginep di rumah 4 hari, karena memang udah lama dia mau nginep. Nah itu di situ pas Lebaran. Di Keramat Jati itu? Enggak, terakhir di Lebaran itu Papa nginep di rumah 4 hari. Di mana Bu rumah Ibu? Rumah saya di Pondok Jagung, BSD. Oh. Nah itu ada pesan terakhir nggak sih? Ada pesan terakhir dia selama dia menginap 4 hari di rumah. Pertama dia minta dibeliin sepatu, terus dia minta dibeliin celana pendek, dia minta uang jajan sama saya, itu saya kasih semua. Dan selama 4 hari itu selalu dia ngomong, saya mau kembali ke rumah Bapak. Selama 4 hari dia ngomong, saya mau kembali ke rumah Bapak. Jika nanti saya kembali ke rumah Bapak, pesan saya sama kamu Margaret, kamu harus kuat, gitu aja. Dan sempet dia ngomong sama anak saya dielus kepalanya, dia bilang, kalau nanti opung sudah tidak ada umur, kamu harus kuat dalam iman. Mantan Ketua Cabang Organisasi Masyarakat Islam Pimpinan Habib Rizik Syihab di Sumeneb, yakni Kiai Haji Jurjis Muzamil, mengaku terharu atas bebasnya HRS dari penjara pada Rabu 20 Juli kemarin. Sebagai bentuk rasa syukur, Kiai Haji Jurjis pun akan mengundang Habib Rizik ke Sumeneb, Madura. Dalam rangka apa? Laporan lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Ali Syahbana, reporter dari Tribun Madura. Silakan, rekan. Baik, Dea, pasca dibebaskannya secara bersyarat Habib Rizik Syihab dari Kabupaten Sumeneb, mantan Ketua FPI Kabupaten Sumeneb, Kiai Haji Jurjis Muzamil, mengaku bersujud syukur atas dibebaskannya Habib Rizik Syihab dari penjara per 20 Juli 2022. Nah, sebagai bentuk rasa syukur seperti yang disampaikan oleh mantan Ketua FPI Kabupaten Sumeneb, Kiai Haji Jurjis Muzamil, yang ada di wilayah Kecamatan Bulu-Bulu, mengatakan bahwa sebagai rasa bentuk rasa syukur bersama para jamaah atas dibebaskannya Habib Rizik Syihab dari penjara, berniat akan mengundang ke Madura, khususnya ke Kabupaten Sumeneb. Cuman Kiai Haji Jurjis Muzamil tidak menjelaskan kapan akan mengundang Habib Rizik Syihab ke Kabupaten Sumeneb. Untuk sementara demikian, Dea. Baik. Terima kasih rekan Ali Syahbana untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. 2 pengedar narkoba jaringan luar negeri berhasil ditangkap aparat Satres Narkoba Polrestabes Makassar. Dalam operasi penggagalan itu, polisi mengamankan sabu-sabu seberat 7,4 kg dari Malaysia. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Wahyudin, reporter Tribun Timur yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baiklah rekan Dea dan Tribunars dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa Polrestabes Makassar baru saja kemarin telah mengungkap kasus. Halo, rekan Wahyudin. Makassar. Nah, ada 2 pelaku yang ditangkap usia 21 tahun. Nah, penangkapan dilakukan di salah tempat Tribunars, yaitu di Jalan Tidung dan juga di Jalan Macini. Nah, kedua tersangka dan diancam hukuman penjara minimal 5 tahun atau maksimal seumur hidup, yaitu pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2. Nah, kasus narkoba yang saat dengan kerjasama ini seluruh jaringan yang ada di Kota Makassar itu bisa diungkap dengan baik.
Nah, demikian rekan Dea yang dapat kami laporkan dari Makassar. Baik, terima kasih rekan Wahyudin untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pohon beringin berusia puluhan tahun di Pelai Hari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan ditebang. Sebagian orang meyakini bahwa pohon beringin itu dihuni oleh makhluk astral, sehingga sebelumnya pun dilakukan ritual khusus sebelum penebangan. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Roy, reporter Banjarmasin. Silakan dengan informasinya. Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan Dea. Dapat saya informasikan bahwa pada hari Selasa kemarin dilakukan penebangan pohon kariwaya ya, atau kalau bahasa Indonesia itu pohon beringin yang sudah cukup tua di Kota Pelihari yang terletak di kawasan Jalan Datuda M2, dan itu kebetulan pohon itu terletak di area halaman depan samping dari ex kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah punya kantor baru, kemudian kantor tersebut kosong seperti itu, kemudian dilakukan penebangan untuk keperluan penampungan pedagang buah seperti itu. Dan selama ini juga keberadaan pohon tersebut memang dikenal angker, diyakini angker oleh sebagian masyarakat Kota Pelihari karena memang usia yang sudah cukup tua, sekitar 80 tahun, ada yang menyebut demikian. Dan bagi sebagian masyarakat Kota Pelihari meyakini bahwa pohon kariwaya atau pohon beringin tersebut ketika telah cukup tua dan berukuran besar rimbun seperti itu, diyakini ada penghuninya. Karena itu ketika kemarin dilakukan upaya untuk penebangan, itu pun juga tidak bisa dilakukan sembarangan saja, tapi juga dihitung waktu harinya dan juga ada ritual khusus seperti itu, ritual kecil. Kemudian saya sempat bincang-bincang dengan warga setempat yang juga terlibat dalam persiapan untuk penebangan itu, yaitu Pak Paimin, yang mengatakan dia juga sempat menyiapkan semacam makanan begitu, sesaji seperti itu, walaupun itu tidak dimasukkan untuk hal-hal lain, cuman itu diyakini sebagai upaya untuk kelancaran penebangan pohon tersebut karena mereka meyakini bahwa pohon itu ada penghuninya, sehingga harus dilakukan hal seperti itu agar aktivitas penebangan pohon tersebut berjalan lancar. Dan memang kemudian penebangan yang dilakukan juga terlaksana lancar meski menyita waktu 2 hari, yaitu mulai Selasa dan hingga Rabu kemarin baru tuntas. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Roy sudah melakukan wawancara bersama warga setempat, yakni Paimin. Selengkapnya kami tampilkan. Sekitar mungkin kalau 10 tahun lebih mungkin Pak, 10 tahun lebih Bu. Ya, 10 tahunan ini. Ada yang bilang katanya sampai puluhan tahun katanya. Ada yang bilang katanya puluhan tahun katanya. Iya, puluhan tahun lebih nih. Nah, puluhan tahun lebih nih. Jadi tinggi sangat tinggi Pak lah. Nah, tinggi. Kalau kariwaya ini umumnya di sini tuh tingginya tuh enggak begitu tinggi Pak, cuma menyebar ya, menyebar karena akarnya itu kan makin apa namanya menyebar, makin banyak di akarnya. Ada penunggunya lah Pak? Biasanya ada penunggunya Pak, tapi kemarin waktu penebangan ini udah mereka pindah katanya, nggak tahu kemana pindahnya, ada yang bisa di situ kan. Nah, baru 2-3 hari baru kita tebang itu. Nah, kita kasih sesajen dulu lah katanya. Menjelang pertemuan dan subacara G20, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai melakukan perbaikan Jalan Sriwijaya di Kecamatan Tanjung Pandan. Terpantau rehabilitasi tahap pertama dimulai dari titik 0 km sampai dengan perempatan traffic light Jalan Sriwijaya. Untuk pantauan terkini, situasi dan juga progres dari pembangunan jalan ini kami sudah terhubung dengan rekan Dede Suhendar, reporter dari Pos Belitung. Silakan. Ya, bisa kami sampaikan Tribuners, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai melakukan pengaspalan di sepanjang Jalan Sriwijaya menjelang pelaksanaan event DWG G20 pada September mendatang di Kabupaten Belitung. Menurut Kepala UPTD Dinas PUPR Provinsi Bangka Belitung di wilayah kerja di Belitung, maksud kami Virgo Robi mengatakan untuk proses tahap pertama overlay di Jalan Sriwijaya yang berada di Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung ini dimulai pada titik 0 km menuju perempatan traffic light Jalan Sriwijaya.
tepatnya paket jalan ini sepanjang 0,50 km yang menyerap anggaran dari APBD provinsi sekitar 6,2 miliar. Namun untuk overlay pada tahap pertama ini juga mengikut sertakan untuk pedestrian, maksudnya pedestrian ini yaitu paket trotoar bagi pejalan kaki. Ia menjelaskan untuk proses tahap kedua nanti overlay Jalan Sriwijaya akan dilanjutkan kembali dari traffic light Jalan Sriwijaya menuju pertigaan di Jalan Kerjan, Desa Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Untuk tahap 2 ini memang dikhususkan untuk menyambut event dari G20 yang menelan anggaran sekitar 14,4 miliar. Kemudian yang untuk tahap 2 juga akan diberlakukan di sepanjang jalan Desa Perawas, kemudian melintas Desa Beduing hingga Desa Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Untuk tahap kedua yang meliputi jalan 2 kabupaten ini menyerap anggaran sekitar 9,1 miliar. Namun berbeda pada tahap sebelumnya, untuk jalan lintas kabupaten ini tidak dilaksanakan secara menyeluruh, tapi hanya melihat titik-titik yang rusak di sepanjang jalan lintas kabupaten tersebut. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pedagang bendera mulai bermunculan sebulan menjelang perayaan HUT ke-77 di Kota Padang. Namun penjualan bendera saat ini masih sangat lesu karena belum ada yang datang membeli. Informasi terkait ini kami sudah terhubung dengan rekan Resi Aswa, reporter dari Tribun Padang. Silakan dengan laporan Anda. Iya, Dea. Pantauan kami dari Tribun Padang sudah terlihat muncul pedagang bendera di sekitaran beberapa titik di Kota Padang, seperti di Jalan Imam Bonjol, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di lokasi ini terdapat sekitar 5 pedagang yang ada berjualan di lokasi dekat sekitar kawasan Imam Bonjol. Pedagang ini sejak pagi hari sudah berjualan hingga sore hari. Namun walaupun masih sebulan lagi terkait peringati HUT RI ke-77, namun pedagang sudah berjualan bendera di mana harganya mulai dari 20.000 hingga ratusan ribu rupiah. Terkait harga bendera ini, menurut pedagang setelah kami wawancara, harganya cukup turun, namun pembeli hingga saat ini belum ada atau masih rendah pembelinya, sehingga pedagang paling hanya menjual 1 bendera dalam 1 hari, begitu dia. Baik, Tribuners rekan Resi juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu pedagang bendera di sana, yakni Ermawati. Berikut keterangannya. Kalau seperti itu, apanya pembeli? Oh, banyak pembeli. Diaturkan, diwajibkan, diaturkan. Sekarang ini nggak ada minta kan sekarang. Tapi ada minta kan. Berarti udah berapa hari sini yuk? Kan tanggal Sabtu lagi. Sabtu kemarin. Tanggal 1. Oh iya. Beralih ke Jawa Timur, Satgas COVID-19 membeberkan bahwa capaian vaksinasi booster di Kabupaten Malang masih tergolong rendah. Bupati Malang, Muhammad Sanusi pun akhirnya akan bertindak dengan mengerahkan pihaknya untuk melakukan vaksinasi jemput bola. Informasi terkait ini kami sudah terhubung dengan reporter Surya Malang, ada rekan Erwin Wicaksono. Silakan dengan laporannya. Ya, baik, terima kasih Dea. Ya memang untuk sampai hari ini capaian vaksin COVID-19 khususnya dosis ketiga di Kabupaten Malang masih tergolong rendah. Capaian data dari per hari Kamis hari ini, Kabupaten Malang masih menyuntikkan 300.000 dosis vaksin dosis ketiga, padahal target yang harus dipenuhi wilayah Kabupaten Malang adalah 2 juta lebih dosis begitu. Dan sampai saat ini capaian vaksin dosis ketiga di wilayah Kabupaten Malang tersebut masih tergolong rendah dari target yang ditentukan. Hasil ketika kami konfirmasi, Bupati Malang menegaskan akan melakukan inovasi untuk meningkatkan
capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster ini dengan cara mendatangi rumah masyarakat satu persatu untuk menyuntikkan vaksin dosis ketiga tersebut. Sanusi menyampaikan bahwa rendahnya capaian vaksin COVID-19 dosis ketiga ini karena masyarakat sudah lengang dengan adanya COVID-19 dan mulai melupakan adanya COVID-19 karena dirasa kasus aktif COVID-19 mungkin dirasa sedang rendah atau tidak ada kasus. Padahal sejak beberapa pekan ini terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Malang yang cukup signifikan seperti itu. Dan dari kepolisian sendiri untuk mempercepat vaksinasi booster ini dengan mendirikan gerai-gerai pos vaksinasi presisi yang ada di stasiun dan bandara di wilayah Kabupaten Malang. Begitu deh. Baik, Tribuners rekan Erwin sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait ini. Selengkapnya kami tampilkan. Capaian vaksin booster masih rendah, Pak. Nah, ya ini mau percepatannya, jadi semua pihak akan melaksanakan booster dan booster ini jadi kewajiban semua masyarakat. Dinas Kesehatan sudah saya perintah untuk segera bergerak dan pondok-pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membantu, juga ormas-ormas membantu pelaksanaan vaksin booster ini, termasuk gerakan pemuda Ansor saya kerahkan untuk bergerak membantu di tiap-tiap kecamatan. Capaiannya saat ini berapa, Pak, untuk booster? Saya tidak hafal persis, mungkin sekitar 40-60-an mungkin. Kendalanya apa, Pak, kok masih belum? Ya masyarakat susah sekarang ini karena sudah merasa aman, mungkin sudah merasa enak, jadi enggan melaksanakan vaksin booster. Mungkin ada surat nanti kalau sudah nanti saya akan lakukan dengan Forkopimda untuk nanti bisa door to door untuk vaksin booster. Nanti minggu depan saya koordinasikan dengan Forkopimda. Nanti sore hari ini kami dari Kondi maupun dari Polres bersama-sama melakukan pengecekan di stasiun Panjen, stasiun kereta api, khususnya bagi warga-warga kita yang akan melakukan perjalanan dalam negeri. Kita sama-sama tahu sudah keluar surat edaran Menteri Perhubungan nomor 70 tahun 2022 tanggal 8 Juli yang lalu. Itu tentang petunjuk teknis pelaksanaan bagi pelaku perjalanan dalam negeri, di mana para pengguna transportasi umum, transportasi utama diwajibkan untuk sudah vaksinasi booster. Di sisi lainnya, kita juga tahu trajektori COVID dalam 2 minggu terakhir mengalami atau menunjukkan gejala peningkatan. Jadi kita ingin warga kita bisa tetap sehat walaupun mobilitas tidak dibatasi. Di samping itu kita juga ingin kebijakan pemerintah terkait vaksinasi booster bisa terus kita tingkatkan, khususnya di Kabupaten Malang. Besok kita akan melakukan pengecekan juga. Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi kembali meringkus 7 anggota geng motor yang meresahkan warga Kota Jambi. Mirisnya 7 pelaku masih anak di bawah umur mulai dari 16 sampai 17 tahun. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jambi, ada rekan Aryo Tondang, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea. Kami informasikan memang sejak beberapa hari kemarin tim dari kepolisian khususnya Polresta Jambi melalui Macan Reskrim Polresta Jambi kembali gencar melakukan patroli untuk mengungkap dan menangkap para pelaku geng motor. Di mana tepat kemarin dari Reskrim Polresta Jambi merilis 7 pelaku geng motor yang dimana seperti disebutkan di awal masih di bawah umur. Nah, motif atau modus dari para pelaku ini masih serupa dengan kejadian-kejadian sebelumnya, ya maksudnya, di mana para pelaku mencari targetnya yang seumuran dan mereka selalu mencari target yang berkendara atau keluar di atas pukul 12 malam. Nah, saat ini tim dari Reskrim juga telah menetapkan 9 orang DPO dalam kelompok ini yang dimana mereka ditangkap terakhir kali karena melakukan 2 aksi serangan, di mana di kawasan Kota Jambi, tepatnya tepat di depan sebuah tempat hiburan malam serta kawasan perumahan.
Dari para pelaku juga ditemukan sejumlah barang bukti senjata tajam, mulai dari pedang hingga parang yang cukup tajam. Dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Brito Marbaru Macan, pihaknya akan tetap secara konsisten menindak para pelaku ini meskipun masih di bawah umur, khususnya yang saat ini dalam pelarian dan ditetapkan sebagai DPO. Timnya sedang berada di lapangan untuk mencari dan menemukan pelaku. Mungkin demikian deh. Baik, terima kasih rekan Arya Tondang untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sulawesi Tenggara. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Kendari mencatat jumlah perkawinan anak di sana meningkat. DP3A Kendari pun meminta semua pihak untuk saling bersinergi, memberantas dan mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Terkait ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun News Ultra. Silakan rekan Amelda Devi dengan laporan Anda. Halo, rekan Amel. Ya, rekan Dea. Baik, silakan dengan laporan Anda, rekan. Oh ya, baik. Terima kasih, rekan Dea. Jadi perlu kami informasikan, memang pemerintah Kota Kendari sedang menargetkan angka perkawinan anak di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini turun di tahun 2022 sebagaimana permintaan target nasional. Di mana target nasional itu menurunkan angka perkawinan dari 11,2% menjadi 8%. Nah, target tersebut ingin dicapai Kota Kendari untuk di tahun ini, mengingat di tahun 2021 lalu kasus perkawinan anak di Kota Kendari tercatat sebanyak 13 kasus, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dan juga mengurangi angka tersebut, pemerintah Kota Kendari tentunya melakukan rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder, kepala OPD terkait, juga kantor urusan agama, pengadilan agama, beberapa organisasi perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kota Kendari, Forum Anak Indonesia, Rumpun Perempuan Sultra, dan tentunya tim penggerak PKK Kecamatan Kota Kendari. Ya, peran mereka ini dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi kepada pihak keluarga. Dalam hal ini, setiap keluarga tentunya disasar yang memiliki anak-anak agar memberikan edukasi bahwa banyak dampak yang terjadi akibat perkawinan anak usia dini atau anak di bawah umur. Ya, sebab beberapa dampaknya sendiri dari perkawinan anak ini bisa menimbulkan dari permasalahan di sisi pendidikan, kemudian akan berdampak pada masalah ekonomi, dan juga tentunya psikologi, mengingat usia anak-anak ini masih di bawah umur, sehingga mempengaruhi faktor psikologi yang tentu saja memungkinkan meningkatnya resiko kekerasan dalam rumah tangga, hingga menimbulkan tingginya angka perceraian di Kota Kendari itu sendiri. Ya, beberapa dampak tersebut tentunya tidak ingin dirasakan oleh anak-anak itu, sehingga pemerintah Kota Kendari terus mengawal dan memberikan sosialisasi tentunya dengan bekerja sama, sebab untuk mencapai penurunan angka perkawinan anak tersebut tidak bisa dilakukan oleh pihak pemerintah itu sendiri, juga dari semua pihak termasuk masyarakat. Nah, untuk itu rapat koordinasi yang dilakukan kemarin di Rujab Wali Kota Kendari, Media Center Rujab Wali Kota Kendari itu menghasilkan dan program kerja yang akan dilakukan ke depannya untuk mengurangi angka perkawinan sebagaimana target nasional yang ditentukan, ya. Demikian. Baik, Tribuners, rekan Amelda juga sudah mendapatkan keterangan dari sejumlah pihak terkait ini. Selengkapnya kami tampilkan. Dalam hal ini KUA, terus OPD-OPD yang terkait seperti Dinas Kesehatan, Dukcapil, termasuk
PKB, termasuk juga tidak kalah penting PKK-nya. Karena di dalam rapat tadi ini kita mengkolaborasikan semua stakeholder supaya terjadi sinkronisasi dalam rangka pencegahan pernikahan anak. Kalau perlu, bahkan sama sekali tidak perlu ada pernikahan anak di Kota Kendari. Yang pertama tadi ini narasumbernya Ibu Ketua Tim PKK, ya. Ibu Ketua Tim PKK ini selaku pemateri untuk pencegahan, ya, pencegahan. Sedangkan pengadilan negeri itu kan penanganan kasus-kasus di pengurus PKK baik di tingkat kecamatan, di kota, kecamatan, kelurahan, bahkan di tingkat dasar wisma, karena mereka bagian dari masyarakat seperti itu, sehingga harapannya bahwa ibu-ibu PKK yang benar-benar memaksimalkan peran-perannya, sehingga kemudian hal yang kita tidak inginkan terkait dengan pencegahan pernikahan anak ini benar-benar bisa terwujud. Tadi semuanya lintas sektor, tidak hanya dari PKK tapi ada dari pengadilan agama, kemudian dari KUA, forum anak, pengurus PKK tingkat kecamatan, kelurahan, Sukapogja 1, ada juga perempuan rumpun sutra, kemudian ada dari Dinkes. Saya kira semua menjadi bagian yang bertanggung jawab ya untuk menghadirkan generasi terbaik melalui pencegahan pernikahan anak. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih pandemi COVID-19 yang belum usai, kami kembali mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan juga melakukan vaksinasi. Jangan lupa juga tetap update kabar teraktual lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!